Selamat berjumpa kembali, terutama untuk rekan-rekan guru, kemudian juga ada siswa, ada dosen, dan juga tidak ketinggalan para mahasiswa ataupun mereka-mereka yang tergolong sebagai pelaku dunia usaha maupun dunia industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang amat menarik dari bagian ilmu akuntansi atau penganggaran perusahaan. Lebih khusus lagi, kali ini kita akan sedikit membahas tentang neraca keuangan yang memang ini sangat penting dalam kegiatan-kegiatan atau operasionalisasi sebuah entitas bisnis. Nah, dari beberapa literatur yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan neraca akuntansi bisnis itu merupakan sebuah laporan keuangan yang mana akan menggambarkan posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis pada satu periode waktu tertentu. Nah, adapun dari tujuan disusunnya sebuah neraca akuntansi bisnis itu adalah untuk memberikan sebuah deskripsi tentang posisi keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal pemangku kepentingan ini ada beberapa pihak yang memang sudah lazim untuk menerima sekaligus membaca apa itu neraca akuntansi bisnis. Di antara para pihak yang berkepentingan tersebut biasanya terdiri dari pemilik atau owner dari perusahaan atau entitas bisnis tersebut. Kemudian juga tidak ketinggalan para investor yang dengan sebuah mekanisme tertentu telah menginvestasikan sejumlah biaya untuk ditanamkan di sebuah sektor usaha tertentu. Nah, tentu kita sebelum mengenal lebih jauh tentang neraca akuntansi bisnis ini, kita perlu memahami sebelumnya tentang apa saja komponen dari neraca akuntansi bisnis. Secara garis besar, komponen dari neraca akuntansi bisnis itu terdiri dari yang pertama itu adalah aktiva, yang mana aktiva ini merupakan keseluruhan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sebagai contoh yang sangat sederhana adalah termasuk di dalamnya itu ada uang tunai, kemudian juga ada piutang, kemudian ada investasi, kemudian juga tidak lupa apa yang dinamakan dengan inventaris. Dan masih banyak contoh-contoh lain dari yang namanya aktiva. Nah, dari sisi aktiva ini sendiri itu masih diklasifikasikan menjadi dua kelompok lagi. Dari sisi aktiva ini, kelompok yang pertama itu lebih familiar disebut dengan istilah aktiva lancar. Yang mana aktiva lancar ini merupakan aset yang dapat
dengan mudah dicairkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan bagian kedua dari aktiva selain aktiva lancar itu ada yang disebut dengan aktiva tetap, yang mana aktiva tetap ini merupakan aset yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Kemudian komponen dari neraca akuntansi bisnis selain dari aktiva itu ada yang disebut dengan pasiva, yang mana pasiva ini merupakan keseluruhan kewajiban dan modal perusahaan. Dapat kita ambil contoh untuk kewajiban itu diantaranya adalah hutang. Kemudian contoh yang untuk jenis modal dapat kita ambil sebagai ilustrasi adalah ekuitas dari pemilik perusahaan, dan juga ada yang namanya laba ditahan. Itu tadi komponen dari neraca akuntansi bisnis. Setelah ini kita akan lanjut, mungkin muncul pertanyaan, seperti apa struktur dari sebuah neraca itu? Nah, struktur neraca itu sendiri dikenal ada prinsip-prinsip yang disebut dengan prinsip keselarasan, atau istilah yang populer dalam bidang akuntansi itu seringkali dikenal dengan dualisme dalam akuntansi. Apa itu maksudnya? Maksud dari dikenalnya prinsip keselarasan atau dualisme dalam akuntansi adalah bahwa di dalam neraca akuntansi bisnis itu antara sisi aktiva dan sisi pasiva haruslah seimbang. Maka dari itu disebut dengan neraca. Nah, setelah ini kita akan kembali masuk dalam pembahasan yang lebih jauh tentang neraca itu sendiri dari aspek jenis-jenis neraca. Adapun untuk jenis-jenis neraca ini ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah jenis neraca berbentuk laporan, yang mana jenis neraca ini yang disajikan dalam laporan formatnya itu format laporan yang lengkap dengan jumlah dan keterangan yang detail. Kemudian jenis neraca yang kedua yaitu neraca berbentuk grafik, yang mana untuk neraca berbentuk grafik ini merupakan jenis neraca yang disajikan dalam bentuk grafik atau diagram guna mempermudah pemahaman akan posisi atau keadaan keuangan di satu perusahaan. Jenis ketiga dari neraca itu adalah neraca komparatif, di mana untuk neraca komparatif ini merupakan jenis neraca
yang membandingkan antara posisi keuangan perusahaan di antara dua periode yang berbeda. Kemudian jenis yang keempat dari jenis neraca yang kita kenal itu adalah neraca konsolidasi. Yang mana untuk neraca konsolidasi ini merupakan jenis neraca yang menggabungkan posisi keuangan dari beberapa entitas bisnis yang terkait. Itu tadi ada beberapa di antaranya tentang jenis-jenis neraca. Nah, sekarang apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi neraca? Tentu jawabannya adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi neraca. Apa saja? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi neraca adalah adanya perubahan dalam aset dan kewajiban sebuah perusahaan. Faktor yang kedua itu adanya keputusan investasi dan pembiayaan. Ketiga, faktor yang juga mempengaruhi dari neraca itu adalah adanya perubahan dalam harga dari aset atau kewajiban. Dan yang keempat, yang bisa mempengaruhi neraca adalah munculnya perubahan dalam struktur modal perusahaan. Kemudian, apa saja manfaat dari neraca akuntansi bisnis? Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh sebuah entitas bisnis atau perusahaan dalam menggunakan yang dinamakan neraca akuntansi bisnis. Manfaat yang pertama itu adalah dengan neraca maka akan memberikan ilustrasi atau gambaran tentang posisi keuangan sebuah perusahaan. Manfaat kedua yaitu membantu mereka-mereka yang berposisi sebagai pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan investasi atau pembiayaan. Manfaat ketiga dari neraca adalah dapat menunjukkan sebuah struktur apakah modal perusahaan itu telah baik atau belum. Dan yang keempat, manfaat dari neraca itu adalah memenuhi kebutuhan pelaporan kepada para pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan. Nah, sekarang setelah kita mengenal sedikit tentang neraca, kira-kira kalau kita ingin memanfaatkan neraca itu bagaimana supaya tercipta sebuah kondisi menuju keefektifan? Yang pertama adalah kalau kita telah menyusun sebuah neraca, maka kita harus mengkonsultasikan dengan ahli akuntansi untuk memahami neraca dengan baik sekaligus benar. Yang kedua adalah selalu perbarui neraca secara berkala untuk mendapatkan berbagai informasi keuangan yang lebih akurat. Ketiga, kita seyogyanya menggunakan
rasio keuangan untuk menganalisis neraca secara lebih mendalam. Dan yang keempat, kita ada baiknya menggunakan neraca sebagai alat untuk memantau kesehatan terutama dari sisi keuangan sebuah perusahaan. Nah, dalam berbagai pemanfaatan neraca itu ada beberapa bentuk yang biasa digunakan oleh kalangan usahawan atau industriawan. Kita mengenal ada beberapa jenis dari bentuk laporan neraca keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca dengan bentuk stafel. Neraca dengan bentuk stafel ini ada beberapa ciri yang bisa kita paparkan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah dalam neraca bentuk stafel ini menyajikan sebuah laporan keuangan dengan format memanjang dari atas ke bawah. Itu adalah ciri yang pertama dari neraca berbentuk stafel. Kemudian yang kedua, meletakkan informasi akun di sebelah kiri, sementara nominalnya diletakkan di bagian kanan tabel. Ciri ketiga yaitu susunan penulisannya itu dimulai dari berbagai informasi tentang aktiva, kemudian liabilitas dan ekuitas yang ditulis secara berurutan ke bawah. Dan ciri yang terakhir adalah dengan bentuk stafel ini akan sangat cocok bila digunakan oleh sebuah entitas bisnis atau sebuah perusahaan yang tergolong besar, di mana biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar itu memiliki banyak sekali akun. Kemudian bentuk dari neraca yang kedua setelah tadi yang pertama dalam bentuk stafel, yang kedua adalah laporan neraca dalam bentuk skontro, di mana untuk neraca bentuk skontro ini ciri yang pertama adalah menyajikan informasi dengan format yang agak berbeda dengan stafel. Kalau stafel dari atas ke bawah, namun untuk neraca bentuk skontro ini formatnya adalah melebar dan ke samping. Kemudian ciri yang kedua, bahwa untuk neraca berbentuk skontro ini penulisan neraca keuangan dibuat menjadi dua lajur, yang mana untuk lajur kiri itu berisikan tentang berbagai informasi tentang aset beserta dengan nominalnya. Sementara untuk lajur yang sebelah kanan itu berisi berbagai informasi yang berhubungan atau berkaitan dengan kewajiban dan ekuitas, tentu beserta dengan nominalnya. Nah, itulah pembahasan kita secara singkat
tentang neraca akuntansi bisnis. Setelah kita memahami sedikit tentang neraca akuntansi bisnis ini, setidaknya kita jauh lebih luas dalam memandang sebuah wawasan tentang neraca akuntansi bisnis. Dan kita pun dengan pemahaman ini menjadi mengetahui bahwa posisi dari neraca akuntansi bisnis ini merupakan salah satu catatan penting yang perlu bahkan sedikit vital dalam organisasi bisnis, baik itu yang berskala mikro, berskala kecil, berskala menengah, apalagi yang berskala besar. Karena dengan adanya neraca tersebut, maka posisi keuangan perusahaan akan dapat dideteksi dengan mudah. Apakah perusahaan tersebut dari sisi keuangan dapat dikatakan baik atau tidak? Apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak? Jika neraca itu menunjukkan bahwa keadaan perusahaan sedang sehat, maka perusahaan, terutama para pengambil kebijakan di dalamnya, akan memiliki ruang dan waktu yang lebih luas untuk mengembangkan perusahaannya. Namun sebaliknya, jika di dalam sebuah laporan neraca di suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sedang terjadi sesuatu yang berbau negatif, terutama dari sisi keuangan, maka para pengambil kebijakan di perusahaan tersebut pun haruslah bisa mengambil berbagai keputusan atau kebijakan untuk lebih menyehatkan perusahaan, terutama dari sisi keuangan. Demikian pembahasan kita tentang neraca akuntansi bisnis. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai topik-topik atau tema-tema yang lebih menarik lagi di lain kesempatan. Jangan lupa setelah Anda semua menyaksikan tayangan ini, tekan di tombol Anda untuk klik like, kemudian Anda komentari, Anda share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.